Ya, jadi berdasarkan beberapa permintaan dari teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya, ada beberapa teman yang sangat berharap saya sedikit memberikan mungkin semacam gambaran singkat atau bocoran atau apalah istilahnya tentang materi-materi yang diajarkan dalam kursus virtual assistant ini. Dan memang perlu juga ada sedikit gambaran supaya orang juga ada bayangan sedikit tentang materi ini sebelum mereka mendaftar di kursus ini gitu. Yang pertama adalah aplikasi yang digunakan. Ini yang perlu sekali. Dan ini yang saya agak sesalkan juga di SGB ya. Karena tidak ada semacam sosialisasi tentang alat ini, tentang aplikasi yang kita gunakan yang merupakan perangkat utama yang digunakan dalam kursus ini. Satu layanan Google yang ternyata banyak dipakai di dalam kursus-kursus online adalah Google Classroom. Jadi kalau teman-teman belum benar-benar punya account Google yang benar-benar kalian ingat passwordnya, itu akan bisa menjadi masalah nanti gitu ya. Pastikan account Google kalian sudah oke, baru masuk ke Google Classroom. Ini dari handphone di download dari Play Store. Tapi kalau di laptop atau di PC cuma masuk ke dalam websitenya saja. Classroom websitenya google.com. Tampilan agak beda sedikit tapi semuanya fungsinya sama saja. Nah ini ya, saya klik Google Classroom. Nah, tidak perlu tampilkan nama SA nya. Jadi kita klik saja Google Classroom-nya. Nah ini dia tampilannya guys ya. Classwork. Langsung ke Classwork. Yang tanya-tanya bocoran materi, ini dia. Nah tentang materi ini saya akan coba nanti tampilkan lebih jelas dan lebih detail di akhir video ini guys ya. Nah saya akan lanjut dulu. Jadi yang paling bawah itu yang pertama ya. Perlu perhatikan bagian dari halaman ini. Yang pertama isinya adalah materi lalu tugas. Video ini adalah rekaman dari streaming yang sudah dilakukan sebelumnya. Biasanya kalau malamnya ada live streaming, ada kelas streaming, besoknya hasil rekamannya itu akan diupload di sini. Jadi ini adalah rekaman. Terus yang kedua adalah materinya langsung. Materinya dalam format PDF. Materi inilah materi yang dijelaskan dalam video ini. Jadi mau dibilang sama isinya enggak juga, karena kalau di dalam video ini sudah ada penjelasannya. Ya. Tapi apa yang dijelaskan dalam video ini diambil dari materi PDF di sini. Kalau saya perhatikan di sini, kenapa punya saya offline, saya nggak tahu ya, apakah memang benar-benar sudah offline, tapi memang ini dulu yang bermasalah. Ini juga salah satu persoalan yang saya anggap yang pernah saya cerita di video sebelumnya bahwa ini tidak diselesaikan. Dan saya nggak tahu sekarang apakah ini memang sudah offline semua atau karena punya saya yang masih bermasalah. Saya juga bingung karena kenapa video masih bisa saya buka sementara file PDF ini tidak bisa saya buka. Oke, saya akan coba tunjukkan saja di lesson 2 ya, tentang materi video yang adalah rekaman pada saat streaming berlangsung ya. Ya, harus menggunakan passwordnya. Jadi ini adalah video yang akan saya buka. Saya mau tunjukkan berapa durasinya ya. Hi everyone. Nah, jadi ini kalian lihat di bawah sini durasinya 1 jam 41. Nah lihat ya, jadi durasinya 1 jam 41. Oke, dan di akhir video saya akan coba menampilkan secara detail tentang materi-materi yang dibahas dalam kursus ini ya. Saya mulai dari lesson 1, judulnya adalah Introduction to SGB VA Course. Jadi isinya adalah semacam pengantar untuk mengikuti kursus ini saja ya. Lesson 2, Needs and Services, Choosing Service for You. Lesson 2 ini masih berisi semacam pengantar, tetapi kita sudah mulai diarahkan kita cocok di bidang yang mana gitu, karena nanti akan ada semacam skill yang akan disajikan, ada materi skill yang akan dibagikan di mana kita disuruh memilih mana yang sesuai dengan diri kita sendiri. Selanjutnya lesson 3, Building Your VA Portfolio, Becoming Visible to Client. Di sini yang dimainkan adalah Instagram. Jadi bagaimana kita disuruh membuat profil yang sesuai dengan diri kita sebagai seorang VA. Ya, kasarnya adalah profil virtual assistant menggunakan Instagram. Jadi kita akan disuruh mengutak-atik kembali kita punya Instagram, atau bisa juga kita disuruh buat akun baru, atau bisa juga melanjutkan akun kita yang sudah ada. Kita dikasih pilihan, terserah itu yang bagaimana. Yang penting hasilnya adalah kita harus membuat sebuah IG yang profesional, akun IG profesional yang merupakan yang adalah semacam kartu nama digital sebagai seorang VA. Jadi di situ akan muncul jasa apa yang kita tawarkan, kemampuan kita apa, dan macam-macam.
Oke, itu yang lesson 3. Lesson 4, pricing and packages ya. Ini harga, berapa yang kita mau pasang, berapa harga yang kita mau taruh, dengan segala ya ini semuanya semacam ada trik-triknya segala. Yang pasti bahwa SGB itu memang dia mengatakan bahwa SGB itu ingin menghasilkan alumni yang bergaji tinggi. Jadi memang disetting di highly paid, sehingga itu yang dijelaskan di lesson 4 ini ya. Oke, lanjut saja ya. Lesson 5, how to find clients. Saya rasa dari judulnya sudah ketahuan bagaimana cara kita mencari klien yang keberadaannya bukan cuma di dalam negara tapi di luar negeri, di seluruh dunia ya. Oke, lesson 6, reaching clients and discovery call. Sepertinya ini saya sudah mulai bolong-bolong saya punya kehadiran di sini. Saya belum sempat baca ini kayaknya, tapi kalau dari judulnya sepertinya pada saat sudah ada klien yang bersedia atau sudah mulai ada komunikasi antara VA yang sedang mencari klien dan mungkin sudah mulai ada respon dari klien tersebut. Mudah-mudahan tidak salah. Dan terakhir adalah lesson 7, final Q&A dan second discovery call. Masih ada lanjutan sama lesson 6 dan sepertinya adalah ruang tanya jawab tentang keseluruhan materi yang sudah selesai dan berakhir di lesson 7 ya, karena ini adalah pelajaran terakhir. Oke. Lalu selanjutnya ada VA skill, virtual assistant skill. Ini adalah skill yang kita pilih sendiri, yang kita disuruh tentukan di lesson 2, mana yang sesuai dengan kita, bidang apa yang sesuai dengan kita, dan disuruh kita memilih. Dan kemudian kita disuruh memilih dari sekian, ada 6 pilihan yang bisa kita pelajari untuk VA skill spesialis sebenarnya ini ya. Nah, ini yang menjadi ya, VA skill ini yang menjadi sempat membuat saya agak bingung, karena dari kelas reguler, yaitu dari lesson 1 sampai lesson 7 itu kan sudah rapi sebenarnya, sudah tertata, dia punya jadwal uploadnya ya di situ ya. Lalu tiba-tiba muncul VA skill, itu kayak diselip-selipin ke dalam jadwal yang sudah ada itu, dan seakan-akan kayak tumpang tindih jadinya. Jadi semuanya saat-saat yang berat, yang sulit di dalam kursus ini adalah pada saat sementara lesson reguler ini berjalan dari lesson 1 sampai 7, tiba-tiba dimunculkanlah VA skill yang seakan-akan kayak nyelip-nyelip masuk di dalam jadwal yang sudah ada itu. Sementara materi dari VA skill ini juga itu banyak sekali isinya, bahkan menurut saya itu lebih berat isinya daripada yang pelajaran di kelas regulernya gitu. Terus yang ketiga, mungkin dikatakan bahwa kan tidak semuanya kan harus diikuti. Memang iya, memang tidak semuanya kan, tidak mungkin kita ikuti semuanya. Masalahnya adalah di lesson 2 itu sebenarnya cara mengarahkan kita itu belum maksimal. Jadi sebenarnya kita itu belum benar-benar bisa mengetahui sebenarnya aku harusnya pilih yang mana gitu. Aku jadi spesialis PA yang seperti apa gitu. Itu sebenarnya tidak terjawab di situ di lesson 2. Sehingga saya lebih suka akan membuka-buka semuanya, mana yang lebih sesuai dengan diri saya gitu kan. Namanya juga pilihan ya. Saya maunya benar-benar saya menemukan sesuatu materi, sesuatu topik, sesuatu bidang, spesialis bidang yang paling cocok dengan diri saya. Jadi saya harus melihat semuanya itu, baru saya bisa mengetahui bahwa mana yang paling cocok dengan diri saya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan, bahwa beratnya di kursus ini bahwa sudah ada kelas reguler, tapi tiba-tiba muncul kelas VA skill ya, seakan-akan kayak nyelip di antara jadwal kelas reguler yang sudah ada dan sudah tertata gitu. Jadi benar, menurut saya sangat disayangkan. Dan yang terjadi pada waktu itu adalah tiba-tiba kita lagi sementara menjalani kursus, lagi mau dituntut mengerjakan tugas-tugas dari step lesson yang kita sudah lewati, tiba-tiba dikasih lagi tugas yang dari VA skill ini. Jadi jadinya tumpang tindih guys ya. Jadi oke, sampai di sini saja video kali ini. Minta maaf kalau mungkin penjelasannya kurang beraturan seperti ini, namanya juga cuma bocoran. Sekali lagi minta maaf, dan tetap semangat yang mau kursus permantap, yang mau lanjut permantap. Mudah-mudahan dengan menyimak sedikit bocoran ini ada yang sudah mempermantap diri untuk memulai kursus ini dengan mendaftar di kursus ini.
Oke, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.